Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Satu, Alvin Al-Hafiz dengan NIM 121130120 dari Prodi Teknik Elektro. 2, Bilal Azanul Firdaus dengan NIM 121130115 dari Prodi Teknik Elektro. 3, Dimas Sandi Rianto dengan NIM 121130131 dari Prodi Teknik Elektro. 4. M. Fazri Indrawan dengan NIM 121130126 dari Prodi Teknik Elektro. 5. Richard Syahputra Sihombing dengan NIM 121340074 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai suatu permainan. Pada permasalahan sederhana, ketika seorang anak akan menerbangkan layang-layang, maka ia harus berlari atau menyiapkan ancang-ancang yang cukup jauh, kemudian menarik talinya hingga layang-layang itu terbang ke atas dengan memanfaatkan hembusan angin. Bagaimana suatu layang-layang tersebut akhirnya dapat terbang dan bagaimana mekanismenya? Suatu layang-layang dapat terbang karena beberapa faktor. Pertama adalah masalah desainnya. Pada layang-layang, desainnya dibuat simetris, artinya bila dipotong membujur maupun melintang akan diperoleh dua bagian sama ukuran, sehingga saat terbang ia memiliki keseimbangan. Kedua, gaya angkat pada layang-layang. Jika kita lihat layang-layang terbang dalam posisi miring, hal itu terjadi karena ada gaya yang mengangkat layang-layang tersebut. Gaya angkat atau lift dapat dihasilkan karena adanya perbedaan kecepatan di antara dua permukaan, sehingga terjadi perbedaan tekanan antara permukaan atas dan permukaan bawah layang-layang. Aliran udara di atas lebih besar daripada di bawah layang-layang, sehingga tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah layang-layang, sehingga menimbulkan gaya angkat pada layang-layang. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sendiri adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran. Dengan penurunan tekanan tersebut, maka gaya sebanding dengan tekanan. Apabila kecepatan udara di atas permukaan semakin besar dan kecepatan udara semakin kecil, maka tekanan pada permukaan bawah layang-layang semakin besar, sehingga gaya angkat pada permukaan layang-layang juga semakin besar. Ketiga, karena faktor aliran udara yang dibelokkan. Ketika aliran udara dibelokkan, terjadi gaya aksi-reaksi seperti pada hukum Newton 3, yaitu aliran udara dan objek yang membelokkan udara tersebut. Artinya, udara tidak lewat begitu saja, tetapi mengikuti bentuk permukaan di dekatnya. Streamline aliran fluida tersebut akan berubah sesuai dengan bentuk permukaan di dekatnya. Hal ini menyebabkan aliran udara terbelokkan ketika mengenai permukaan layang-layang. Keempat, karena adanya tali atau benang sebagai penyangganya ketika terbang atau akan terbang. Tali tersebut menyebabkan adanya tegangan tali sehingga posisi layang-layang tetap berada di atas atau terbang. Jika tidak ada tali, maka layang-layang tersebut akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Hukum Newton 3, F aksi sama dengan min F reaksi. Mekanisme layang-layang sehingga dapat terbang seperti mekanisme yang terjadi pada sayap pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terbang dipengaruhi oleh wake atau berat dan lift yang bekerja pada pesawat terbang. Setiap sesuatu yang menempati ruang memiliki massa. Setiap massa yang terpengaruh oleh medan gravitasi memiliki berat. Setiap komponen pesawat terbang, mulai dari kerangka pesawat, penumpang, sampai dengan bagasi, menambah berat pesawat terbang tersebut. Gaya berat ini akan menjadikan pesawat jatuh ke bumi akibat pengaruh gaya gravitasi bumi, sehingga pesawat harus ditahan supaya tidak jatuh. Pesawat terbang dapat mengudara karena ditahan oleh gaya angkat yang dihasilkan oleh seluruh badan pesawat. Komponen terbesar yang menghasilkan gaya angkat tersebut adalah bagian sayap pesawat. Demikian juga dengan layang-layang. Gaya berat yang dimiliki oleh layang-layang ditahan oleh gaya angkat dari hembusan angin yang menyebabkan layang-layang tidak dapat jatuh ke bawah.
sedangkan tali atau benang digunakan sebagai penahan yang menjadikan kondisi layang-layang stabil di angkasa. Gaya angkat atau lift ini diperoleh dari adanya perubahan kecepatan udara yang menentang layang-layang. Bila ada udara dengan massa m bergerak dengan kecepatan v, kemudian menabrak layang-layang dalam selang waktu atau udara jadi berhenti, maka layang-layang akan mendapat gaya sebesar F sama dengan delta mv per T.